Malam turun perlahan di kawasan Simpang 3W Jepara, Lampung Timur. Lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil aspal yang mulai retak. Di sisi jalan, warung kopi tua menggigil dalam sunyi, dan dari kejauhan, suara knalpot truk terdengar seperti lolongan kesepian. Tapi bagi para sopir yang sudah sering melintasi jalur ini, malam bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan waktu untuk waspada. Karena di balik gelapnya jalan, bayang-bayang preman berkeliaran seperti hantu lapar yang siap menerkam. Di antara bayangan itu berdirilah Heru Gondrong, pemimpin kelompok preman yang namanya sudah seperti penyakit menular di telinga para sopir. Rambut gondrongnya selalu diikat seadanya, sorot matanya dingin seperti pisau, dan senyumnya hanya muncul saat ia mencium aroma ketakutan. Bersama 4 orang anak buahnya, Ucup Silet, Bowo Cengir, Komar Tengkorak, dan Didi Lalat, mereka menyergap setiap kendaraan besar yang lewat. Tak peduli siapapun di balik kemudi, uang jalan adalah harga mati. Malam itu, sebuah truk diesel pengangkut barang sayur dari arah metro melintas pelan. Heru memberi isyarat dengan tangan, dan Komar langsung menaruh balok kayu melintang di jalan. Truk berhenti mendadak, sopir keluar, seorang pria muda, masih terlihat lelah dan bau keringat. Belum sempat bicara, bogem mentah dari Ucup mendarat di wajahnya. "Jalanan sini bayar, tong!" teriak Heru, memelintir leher si sopir sambil menodongkan pisau kecil. Teriakan sopir itu menggema kemana-mana, tapi tak ada yang menolong. Warung di sekitar sudah tahu, jika mereka mencampuri urusan Heru Gondrong, maka esoknya mereka bisa ditemukan dengan kepala dibungkus karung. Truk digeledah, dompet disikat, dan muatan dicuri sebagian. Komar bahkan dengan sengaja merobek salah satu karung berisi cabai, membuat isinya berserakan ke aspal. Heru hanya tertawa sambil menyulut rokoknya. "Lihat tuh, cabai kayak darah. Merah semua, sama kayak jalanan ini, kalau lu macem-macem." Setelah sopir itu terkapar di pinggir jalan, Heru dan anak buahnya kembali ke motor. Mereka bangga. Bagi mereka, itu bukan kekejaman, itu adalah cara bertahan hidup. Di mata mereka, tak ada hukum di jalanan ini, hukum adalah pisau di tangan siapa yang paling kuat. Dan malam ini, mereka merasa seperti raja-raja kecil di wilayah kekuasaan gelap. Namun ada sesuatu yang aneh di udara malam itu. Seekor burung hantu tiba-tiba terbang rendah dan menabrak tiang listrik, mati seketika. Angin berhembus pelan, membawa aroma bawang dan tanah basah. Di kejauhan, dari arah jalan menurun, sorot lampu truk lain mulai tampak. Perlahan-lahan, seperti bayangan tak dikenal, truk itu mendekat, tanpa suara klakson, tanpa bunyi musik khas truk. Hanya diam dan tenang. Heru melirik dengan santai. "Truk satu lagi, rezeki nggak boleh ditolak," gumamnya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merinding, entah apa. Sorot lampu truk itu seperti mata, dingin, menghakimi. Heru menatap anak buahnya dan bersiul, memberi isyarat siap menyergap lagi. Mereka tak tahu, bahwa kali ini, bukan mereka yang akan memalak. Tapi mereka yang akan dipalak oleh nasib dan karma. Dan pada malam itu, jalan Simpang 3W Jepara bersiap mencatat sejarah, bukan lagi tentang preman yang merajalela, tapi tentang seorang Srikandi di balik kemudi, yang datang membawa bawang dan keadilan. Asap knalpot dari truk yang baru datang mengepul perlahan, membelah udara malam yang dingin dan lengang. Lampu sorot depannya menusuk kabut tipis yang turun dari perbukitan W Jepara. Truk itu berhenti tepat 5 meter dari barisan motor milik Heru Gondrong dan anak buahnya. Tak ada suara klakson, tak ada teriakan dari dalam kabin. Sunyi, hanya denting mesin yang masih berputar pelan, seolah-olah sedang menunggu giliran memasuki arena maut. Heru mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Ucup dan Komar agar maju lebih dulu. "Cek dalam, ambil duitnya, jangan hancurin bawangnya, bau," katanya sambil mengibaskan tangan ke arah hidung. Komar tertawa sinis. "Kalau yang nyetir cewek, sekalian kita mainin, Heru," katanya disambut tawa liar yang menggema di tengah malam. Jalanan jadi saksi kegilaan kecil ini, belum tahu bahwa tawa itu sebentar lagi akan berubah jadi jerit kesakitan. Komar menghampiri pintu sopir dan mengetuk keras. Tak ada jawaban. Ia buka paksa, terkunci. Sekali lagi diketuk. "Woi, buka, atau gue dobrak pintu lu," teriaknya. Lalu, perlahan, kaca jendela diturunkan. Dari balik kabin, muncul wajah seorang wanita muda, berkerudung hitam, dengan sorot mata tajam yang tak goyah sedikit pun oleh gertakan.
Ada apa? Suaranya tenang. Terlalu tenang, hingga membuat Komar kikuk sejenak. Preman, uang jalan sini, bentak Ucup dari belakang. Tapi perempuan itu hanya menatapnya, lalu melemparkan selembar uang 10 ribuan ke aspal. Ambil kalau mau, tapi ingat, uang itu ada kutukannya, katanya datar. Heru yang mendengar dari belakang mendecak. Bajingan ini ngeledek kita, geramnya sambil maju sendiri, mengangkat besi panjang yang biasa ia pakai buat menghajar sopir bandel. Heru naik ke pijakan depan truk. Turun, gue pengen lihat, siapa lu yang berani sok-sokan sama Heru Gondrong. Teriaknya, tapi sebelum sempat menyentuh pintu, kaca jendela kembali dinaikkan, dan dari dalam kabin terdengar bunyi mantra lirih, seperti bisikan Jawa kuno. Heru sempat ragu, tapi egonya menutupi rasa takut yang mulai muncul. Ia menghantam kaca kabin, dan terpental seolah kena aliran listrik. Tubuhnya terjengkang jatuh ke aspal. Keningnya berdarah. Heru, teriak anak buahnya, tapi si wanita sudah melompat turun dari kabin. Gerakannya cepat, ringan seperti bayangan. Dari balik selendang hitam yang ia ikat di pinggang, tercium bau minyak sereh dan kemenyan. Ia berdiri tegak di depan truk, tubuhnya kecil namun memancarkan aura dingin. Aku hanya lewat, membawa bawang buat pasar di Palembang. Tapi kalian minta darah. Baiklah, akan kuberi pelajaran yang kalian tak akan lupakan seumur hidup. Ucup dan Komar menyerang bersamaan. Tapi seolah mereka menabrak tembok tak terlihat, tubuh mereka terpental 5 meter ke belakang. Mata Saraswati berkilat. Ia mengangkat tangan, membaca doa dalam hati. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba retak, angin berputar seperti pusaran kecil. Heru yang baru bangkit dari pingsan menatap wanita itu dengan ngeri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai preman jalanan, ia merasa kecil dan takut. Tubuh Ucup dan Komar masih terkapar di tanah berdebu. Mulut mereka berbusa, mata terbalik seperti kesurupan. Heru Gondrong berdiri terhuyung, darah masih menetes dari pelipisnya. Hatinya berkecamuk, antara ingin menyerang lagi, atau melarikan diri dari sosok perempuan yang berdiri tegak di hadapannya. Perempuan itu masih mematung, berkerudung hitam, wajahnya setenang permukaan danau sebelum badai. Angin malam semakin kencang, membuat ujung kerudungnya berkibar pelan seperti bendera kematian. Apa, siapa lo sebenarnya? Heru memaksa bicara, suaranya serak dan terguncang. Tak ada jawaban, perempuan itu hanya melangkah pelan, setiap langkahnya menggetarkan tanah, seperti ada kekuatan yang mengikuti setiap pijakannya. Bowo cengir dan Didi Lalat yang semula sembunyi di belakang motor, kini ragu-ragu maju, mencoba mengangkat Ucup dan Komar. Tapi tubuh kedua temannya terasa seperti batu berat. Ini bukan manusia, Heru, ini jin. Bisik Didi gemetar. Aroma bawang dari truk semakin pekat, bercampur dengan wangi bunga kenanga dan asap dupa yang entah datang dari mana. Heru yang biasa mendominasi jalur ini, kini merasa seperti anak kecil yang tersesat di kuburan. Namun egonya masih bertahan. Ia berteriak, jangan kira gue takut. Ini jalanan gue, lu perempuan, ngaku aja lo main dukun. Perempuan itu menatap Heru, senyumnya tipis. Kalau kau tahu siapa aku, kau akan bersujud minta ampun. Tapi sayangnya, kau sudah melampaui batas. Ia membuka kerudungnya perlahan. Rambut hitam panjang menjuntai seperti bayangan malam. Di dahinya, terdapat guratan merah berbentuk mata ketiga, nyala samar yang berdenyut seperti bara api. Seketika udara berubah lebih berat. Bowo cengir jatuh tersungkur dan muntah darah. Heru memaksa maju, mengayunkan besi panjang yang ia genggam. Tapi saat ujungnya menyentuh pundak perempuan itu, besi itu bengkok sendiri, seolah menghantam dinding baja. Heru terpental ke belakang, terguling ke parit. Ajian lembus sekilan, gumam perempuan itu lirih. Tubuhku tak bisa kau sentuh. Jangankan besi, peluru pun hanya seperti gigitan nyamuk. Didi Lalat yang panik mencoba menyalakan motor dan kabur. Tapi rantai motornya tiba-tiba putus sendiri. Mesin mati, bensin bocor entah kenapa, jalanan menjadi jebakan. Kalian suka menghentikan orang-orang tak bersalah, bukan? Malam ini, jalan ini akan jadi pelajaran, ujar perempuan itu sambil menggenggam tanah dan membacakan ajian penunduk makhluk kasar. Tiba-tiba, suara oman harimau terdengar dari arah hutan, dan mata Heru membelalak ketakutan. Perempuan itu kemudian menoleh ke arah truknya. Ia berjalan kembali ke kabin, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sebelum masuk, ia menatap Heru yang gemetar, berkata pelan, namaku Saraswati.
Aku bukan siapa-siapa, tapi jika kalian mengganggu perjalanan orang jujur, maka langit dan bumi akan jadi lawan kalian. Ia menyalakan truknya, dan perlahan melaju, meninggalkan Heru Gondrong dan gerombolannya yang lunglai tak berdaya di bawah sinar bulan pucat. Dan di malam sunyi itu, sebuah legenda baru mulai tercipta di Lampung Timur, tentang seorang perempuan pengangkut bawang yang lebih berbahaya dari 1000 preman bersenjata. Pagi harinya, kabar tentang seorang sopir truk wanita berkerudung hitam yang mengalahkan Heru Gondrong dan anak buahnya menyebar cepat seperti angin kencang di pasar-pasar dan pos jaga truk. Para sopir yang biasa melintasi jalan Simpang 3W Jepara berkumpul di warung kopi sambil berbisik penuh kekaguman. Katanya dia nggak takut parang, bro. Dipukul malah yang mukul mental. Ujar salah satu sopir. Yang lain menimpali, itu bukan manusia biasa, pasti bawa ajian tinggi. Namun di sisi lain, di sebuah gubuk kumuh di pinggir kebun karet, Heru Gondrong duduk dengan tubuh penuh luka. Matanya sayu, wajahnya dibalut perban, dan tangannya masih bergetar. Ucup, Komar, Bowo, dan Didi hanya duduk diam, masih syok. Heru mencoba menyembunyikan rasa takutnya di balik kata-kata kasar, tapi suaranya terdengar goyah. Dia perempuan, tapi bisa bikin kita kayak bangkai. Gila itu orang. Komar tiba-tiba meledak, gimana bisa kita kalah sama cewek? Heru, kita malu, bro. Lu lihat mata ketiganya, gue kira itu mitos. Ternyata beneran. Ucup mengangguk, masih pucat. Dia tahu ajian lembus sekilan, dan dia ngerti mantra Jawa. Itu bukan mainan. Gue ngerasa digencet langit tadi malam, beneran. Heru terdiam. Ekonya sebagai penguasa jalanan tercabik oleh kenyataan pahit, ia bukan lagi predator. Ia hanyalah tikus yang baru sadar sedang bermain di kandang macan. Tapi harga dirinya menjerit. Dia pikir kita bakal takut selamanya. Gak bisa, kita butuh bantuan. Kita harus bales. Kita kontak orang dalam, gumamnya dengan suara berat. Mata Heru kini tak hanya dipenuhi dendam, tapi juga rasa malu yang membara. Sementara itu, Saraswati melaju tenang melewati jembatan kecil menuju pasar pagi di Sukadana. Di balik kemudi, ia tampak biasa, seorang perempuan muda, sederhana, dengan mata teduh dan senyum tipis. Tapi di dalam hatinya, ada riak air, tenang yang menyimpan badai. Ia bukan ingin mencari musuh, tapi ia tak pernah membiarkan kebaikan diinjak seenaknya. Jalanan bukan tempat untuk kesewenang-wenangan. Di dalam pasar, seorang pedagang bawang menatapnya heran. Kamu sopir dari Jawa yang tadi malam bikin Heru dan anak buahnya gemetar, ya? Saraswati hanya tersenyum. Saya cuma sopir. Yang saya lawan, hanya ketamakan, jawabnya singkat. Tapi dari sorot mata para pedagang dan sopir lain, terlihat jelas Saraswati mulai dihormati. Bahkan ditakuti. Namun, ancaman belum berakhir. Heru, yang merasa harga dirinya diinjak, mulai menghubungi preman-preman dari luar kecamatan, termasuk seseorang yang namanya sudah lama tenggelam dalam dunia hitam, Bebek Hitam, preman gaib yang dulu dikenal kejam dan berteman dengan dukun ilmu hitam dari Bukit Kemuning. Heru butuh kekuatan yang bisa menandingi ajian Saraswati. Dan saat matahari mulai tenggelam di ufuk Lampung, kabut kembali turun di jalanan. Tapi kali ini, bukan karena cuaca, melainkan karena kekuatan gelap mulai bangkit, menyusun langkah-langkah balas dendam. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya, antara kesewenang-wenangan dan keadilan, baru saja dimulai. Langit mendung menggantung rendah di atas Lampung Timur, seakan alam tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Di sebuah rumah tua berlantai tanah di pinggiran kebun singkong, Heru Gondrong berdiri menatap cermin dengan wajah bengap dan mata penuh dendam. Luka di pelipisnya belum sembuh, tapi amarahnya telah membakar rasa sakit itu. Ia tak bisa tidur sejak malam sial itu, malam ketika harga dirinya diinjak-injak oleh seorang perempuan. Gak bisa dibiarkan, kita udah kayak bangkai diinjak-injak ayam. Bentaknya sambil melemparkan botol air mineral ke tembok. Di belakangnya, Ucup dan Komar duduk gelisah, masih terlihat trauma. Namun Heru tak peduli, ia memutuskan hari itu juga, ia yang akan turun langsung, bukan lagi sebagai preman jalanan, tapi sebagai pengadil kehormatan. Kalau lo semua pengecut, gue sendiri yang beresin. Dengan tubuh masih setengah pincang, Heru naik ke atas motor. Ia mengenakan jaket kulit lamanya yang penuh robekan bekas bacokan lama, simbol reputasinya di dunia hitam. Ia mengendarai motornya seperti setan yang bangkit dari neraka, membelah jalanan sempit, menerobos pasar,
hingga tiba di jalur yang ia hafal luar kepala, jalur tempat truk Saraswati biasanya melintas, mengantar bawang dari Jawa menuju Palembang. Menjelang sore, Heru sudah menyiapkan segalanya. Ia menyuruh anak buahnya menebar paku di tikungan tajam sebelum jalan menanjak ke arah Sukadana. Di balik semak-semak, mereka menunggu, lengkap dengan besi, pentungan, dan bahkan botol berisi minyak tanah. Kali ini kita bakar aja truknya, biar dia tahu rasanya melawan jalanan, desis Heru. Tak lama kemudian, suara mesin diesel mulai terdengar dari kejauhan. Sorot lampu truk putih dengan muatan penuh bawang muncul perlahan dari balik kabut sore. Heru mengepalkan tangan. Itu dia, si setan berkerudung. Ucup menyalakan korek api, bersiap menyulut botol molotov. Tapi sebelum botol itu dilemparkan, sesuatu yang aneh terjadi, angin berhenti berhembus, suara alam mendadak sunyi. Bahkan burung pun tak berkicau. Truk itu melambat karena ban depan kirinya terkena paku. Tapi anehnya, tidak ada rasa panik dari dalam kabin. Pintu terbuka, dan Saraswati turun dengan wajah tenang. Kali ini ia tidak hanya mengenakan kerudung hitam, tapi juga selendang kuning melingkar di pinggang, pertanda bahwa ia sedang membuka ajian puncaknya. Matanya menatap Heru tajam, dan dari langkahnya yang mantap, terasa bahwa ia sudah tahu semuanya. Heru maju sambil menggertak. Lo pikir lo sakti? Ini jalanku. Gue raja di sini. Ia mengayunkan besi ke arah Saraswati. Tapi wanita itu menghindar hanya dengan satu gerakan halus, seolah tubuhnya menyatu dengan angin. Lalu dengan satu pukulan telapak tangan ke arah dada Heru, tubuh pria gondrong itu terpental 3 meter dan menghantam pohon pisang dengan keras. Daun-daun berjatuhan seperti air mata alam. Heru mengerang di tanah, dadanya terasa remuk. Ia menatap Saraswati yang kini berdiri di bawah cahaya senja, siluetnya seperti bayangan Dewi Durga dalam legenda perang. Kau datang dengan amarah, aku datang dengan peringatan, ucap Saraswati lirih. Tapi karena kau tak paham bahasa halus, maka ajian ini jadi jawabannya. Tanah di sekitar tempat Heru gondrong terkapar terasa bergetar halus, seperti mengamini kekalahan seorang raja jalanan yang baru saja ditumbangkan. Udara menjadi berat, seolah waktu melambat untuk menyaksikan momen bersejarah. Saraswati berdiri di hadapan Heru, wajahnya dingin namun sorot matanya menyimpan iba. Kau tidak perlu dihancurkan, Heru. Kau hanya perlu diingatkan, ujarnya pelan namun menusuk. Heru hanya bisa menatap dengan nafas berat, tak sanggup berdiri, tak sanggup menyangkal. Saraswati mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia melepaskan selendang kuning dari pinggangnya. Ia mengangkatnya tinggi ke langit, dan angin langsung berhembus kuat seperti menyambut kekuatan yang telah lama tersembunyi. Ajian ini bukan untuk menyombongkan diri, ucapnya lirih. Tapi untuk menjaga, melindungi, dan menghapus kezaliman dari tanah-tanah yang kerap dihinakan oleh manusia sepertimu. Sambil menatap langit senja yang memerah, Saraswati bercerita dengan suara datar namun penuh luka. Ia adalah anak dari seorang pendekar tua asal Blitar, mantan jawara pasar yang dulu tersohor karena menolak tunduk pada premanisme. Ayahnya dikenal sebagai Kidarya, pemilik ajian lembu sekilan, ilmu yang membuat tubuh kebal dari senjata tajam dan kekuatan fisik manusia. Sejak kecil, Saraswati dilatih dalam kesabaran, kekuatan, dan sikap welas asih, meski tubuhnya dipersiapkan untuk menjadi benteng terakhir bagi orang kecil. Waktu ayahku dibunuh oleh preman lintas Sumatera karena menolak bayar uang keamanan, aku bersumpah, truk ini, jalanan ini, tak akan pernah jadi tempat mereka berpesta darah lagi. Suaranya bergetar, ada dendam lama yang belum luruh, tapi juga ada tekad kuat yang telah mengakar. Saraswati melanjutkan, dan malam itu, saat kalian mencoba merampas bukan hanya hartaku tapi juga kehormatanku, kalian membangunkan warisan yang seharusnya kalian hindari. Ucup, Komar, dan Didi yang menyaksikan dari kejauhan tak berani mendekat. Mereka sudah melihat lebih dari cukup. Mereka tak lagi melihat Saraswati sebagai perempuan biasa, melainkan sebagai penjaga takdir yang diturunkan oleh langit dan tanah. Bowo cengir bahkan berlutut sambil menutup wajahnya, berharap tak dilirik oleh Sang Sri Kandi jalanan itu. Saraswati menatap Heru sekali lagi, kini dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. Ajian lembu sekilan bukan berarti aku kebal dari luka, tapi aku kebal terhadap niat jahat. Dan selama kau hidup dengan kebencian dan kerakusan, maka kau akan kalah sebelum sempat menyentuhku. Ia lalu membalikkan badan, meninggalkan Heru yang masih tergolek dalam lumpur dan aib. Truk tua itu kembali menyala,
seperti biasa, tenang dan kokoh. Saraswati naik ke kabin, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan tempat itu. Tak ada sorakan, tak ada lagu kemenangan. Hanya suara mesin dan roda yang berputar menembus jalanan berpasir. Tapi setiap orang yang menyaksikan peristiwa itu tahu, ada kekuatan yang lebih dari sekadar otot dan senjata, yaitu kehormatan, ajian, dan keberanian perempuan di balik kemudi. Dan sejak hari itu, ajian lembu sekilan kembali dikenal, bukan dari buku tua atau cerita warung kopi, tapi dari langkah nyata seorang wanita yang membawa bawang dan keadilan. Senja berganti malam, dan kabut tipis turun. Perlahan di kawasan Talang Padang, Lampung Timur. Di persimpangan jalan tua yang sepi, suara motor trail meraung keras. Di atasnya, duduk seorang pria besar berbadan tambun, bertato di leher, dengan sorot mata liar, bebek hitam, mantan preman pasar Gisting yang dikenal bengis dan punya koneksi dengan dukun ilmu hitam dari pinggiran Liwa. Ia datang bukan untuk mencari uang, tapi untuk memuaskan dendam dan darah. Di belakangnya, belasan preman dari luar daerah ikut turun. Mereka bukan preman ecek-ecek. Ada yang mantan narapidana, ada yang dikenal sebagai pembakar gudang, dan bahkan ada yang membawa jimat hitam di leher. Heru Gondrong berdiri di tengah mereka, wajahnya masih lebam, namun kini tersenyum puas. Gue nggak peduli dia pakai ajian apa. Malam ini, dia akan tahu rasanya diludahi oleh kegelapan, katanya sambil mengisap rokok dalam-dalam. Di waktu yang sama, Saraswati tengah menepi di sebuah warung kopi tua, menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan ke pasar Liwa dini hari nanti. Ia duduk sambil menikmati teh panas, sementara beberapa sopir truk di warung itu memandangnya penuh hormat. "Mbak, benar kata orang, Mbak kayak bidadari penjaga jalan," ujar seorang sopir parubaya. Saraswati tersenyum. "Bukan bidadari, Mas, cuma perempuan biasa yang gak bisa diam kalau lihat orang kecil diinjak-injak." Tiba-tiba, seorang bocah datang berlari sambil menangis. "Mbak Yu, ada banyak orang jahat di depan jalan tanjakan. Mereka bawa senjata," serunya ketakutan. Semua sopir langsung berdiri panik. Tapi Saraswati tetap duduk, lalu perlahan meletakkan gelas tehnya ke meja. "Sudah datang mereka," ya, gumamnya lirih. Ia lalu mengikat selendang kuningnya dan menghela nafas panjang. Malam ini, darah harus dibayar dengan keberanian. Saraswati berjalan menuju truknya. Para sopir melarangnya, takut dia celaka. Tapi ia hanya menatap mereka dengan tenang. "Kalau aku mundur hari ini, maka kalian tak akan pernah bisa tidur tenang di jalan ini. Aku bukan pahlawan, tapi aku adalah bagian dari jalanan ini, dan jalan ini tak boleh dikuasai oleh ketakutan." Ia menaiki truknya, menyalakan mesin, dan melaju ke arah jalur Talang Padang yang kini mulai dikepung kegelapan. Di tikungan tajam, mereka sudah menunggu. Bebek hitam berdiri di tengah jalan sambil tertawa keras. "Kau datang juga, perempuan sakti," teriaknya. Saraswati turun dari truk dan berdiri di depan mereka, tanpa gentar sedikit pun. Angin berhembus kencang, membawa aroma dupa dan tanah basah. Dari balik langit yang gelap, terdengar petir menyambar, seolah alam pun bersiap jadi saksi pertarungan malam itu. Bebek hitam melempar tanah yang sudah dicampur minyak mayat ke arah Saraswati, sambil membaca mantra pemecah ajian. Tapi tanah itu malah membalik arah, menghantam wajahnya sendiri hingga ia terhuyung dan berteriak kesakitan. "Kau bermain dengan yang salah," ujar Saraswati dingin. Ia lalu menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari telapak tangannya keluar cahaya merah samar, memancarkan ajian Bayu Bajra, ajian penggetar bumi dan penghancur kegelapan. Satu persatu preman mulai panik. Tubuh mereka berat, mata mereka buram, dan pikiran mereka kacau. Dalam hitungan detik, 3 orang ambruk, mulut berbusa. Bebek hitam mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa terkunci. Saraswati berjalan mendekat perlahan, dan dengan satu sentuhan di dadanya, bebek hitam roboh ke tanah, menjerit seperti kesurupan. Malam Talang Padang berubah menjadi ladang pembebasan, bukan dengan peluru, tapi dengan keberanian seorang perempuan yang mengangkat kehormatan jalanan dari lumpur ketakutan. Tanah masih bergetar saat tubuh bebek hitam terkapar di bawah kaki Saraswati, menjerit dalam kesakitan yang tak tertahankan. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam, bukan oleh api biasa, melainkan oleh kekuatan gaib yang menghancurkan segala niat busuk dalam dirinya. Sementara itu, para preman lain yang melihat kejadian itu satu persatu mulai melarikan diri ke hutan, melemparkan besi,
golok, dan jimat mereka, seolah ingin membuang semua beban dosa yang mereka bawa selama ini. Tapi tidak dengan Heru Gondrong. Meski kakinya gemetar dan dadanya sesak, ia tetap berdiri sambil mengepalkan tinju. Wajahnya penuh luka, namun matanya menyala oleh dendam. Ia berjalan terlatih ke arah Saraswati yang masih berdiri tenang di tengah kabut. "Gue gak akan tunduk, gue bakal balik, dan lo akan gue kubur hidup-hidup suatu hari nanti," teriaknya dengan suara serak dan pecah. Saraswati menatapnya tanpa amarah. Ia justru mendekat dan memandang Heru dalam-dalam. "Kau bukan monster, Heru," ucapnya lembut namun menusuk. "Kau hanya manusia yang terlalu lama hidup dalam gelap, sampai lupa caranya membedakan ketakutan dan kehormatan. Dendammu bukan pada aku, tapi pada hidupmu sendiri yang penuh kehampaan." Heru terdiam, bibirnya bergetar, tapi tak ada lagi kata-kata yang keluar. "Kalau kau terus memilih jalan ini," lanjut Saraswati sambil menatap langit, "maka semesta yang akan menghukummu. Aku bukan musuhmu, tapi aku juga tak akan diam kalau kau menyakiti mereka yang tak berdaya." Angin kembali berhembus lembut, daun-daun berjatuhan, dan seketika, Heru merasakan sesuatu yang asing di dadanya, bukan sakit, bukan takut, tapi malu. Heru perlahan berlutut, bukan karena kalah, tapi karena bingung. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa kekerasan adalah jalan untuk dihormati. Tapi malam ini, ia melihat kekuatan yang lebih tinggi, ketegasan yang lahir dari kasih, dan keberanian yang tumbuh dari luka. Ia tak tahu harus membalas atau meminta ampun. Ia hanya menunduk, dan menangis dalam diam. Saraswati tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya membalikkan badan dan berjalan menuju truknya. Tapi sebelum masuk kabin, ia sempat berkata pelan, "Kalian semua masih punya waktu untuk berubah." Tapi waktu tidak menunggu. Lalu pintu truk tertutup, mesin menyala, dan truk itu perlahan meninggalkan lokasi kejadian. Tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan dan getar perasaan yang belum pernah para preman itu rasakan sebelumnya. Di antara semak belukar, beberapa preman yang sempat lari kini berdiri terpaku, menatap Heru yang terdiam di tengah jalan. Ucup pelan-pelan menghampiri. "Heru, kita mau terus begini? Atau, kita udah kelewat batas?" gumamnya lirih. Heru tak menjawab, tapi sorot matanya tak lagi sama. Tak ada lagi api membakar, hanya abu yang menunggu tiupan angin. Dan malam itu, Talang Padang mencatat peristiwa langka, bukan kekalahan para preman, tapi luka batin seorang raja jalanan yang akhirnya dihadapkan pada kebenaran, bahwa dendam hanya akan membakar dirinya sendiri, dan kehormatan tak pernah bisa lahir dari ketakutan. Truk tua yang dikendarai Saraswati melaju perlahan menembus kabut dini hari. Lampu-lampu jalanan mulai padam satu persatu, seolah memberi jalan bagi sang penjaga senyap untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam kabin, suasana sunyi. Hanya suara napasnya yang terdengar pelan, seiring tangan yang menggenggam erat setir berbalut kain hitam. Tapi jauh di balik ketenangan itu, pikirannya kembali melayang, menuju masa silam yang telah ia kubur dalam-dalam. Ia masih belia ketika melihat ayahnya, Ki Darya, dihajar sampai mati oleh sekelompok preman penguasa pasar di Banyuwangi. Ayahnya adalah lelaki tangguh, sopir truk bawang yang dikenal jujur dan tak mau tunduk pada pungli. Di malam kelabu itu, tubuh Ki Darya dibuang ke sungai, jasadnya ditemukan mengambang keesokan harinya dengan luka bacok dan mata terbuka. Disitulah pertama kali Saraswati bersumpah, "Aku akan melindungi jalan ini, meski dengan nyawa sendiri." Sejak saat itu, ia diangkat oleh Eyang Brahma, guru. Ayahnya, seorang pertapa tua penjaga ajian Lembu Sekilan. Di balik hutan lereng Gunung Raung, Saraswati digembleng bukan hanya dengan ilmu bela diri dan ajian tenaga dalam, tapi juga ajaran welas asih, pengendalian emosi, dan cara menjaga martabat. Setiap malam ia tidur di bawah langit terbuka, setiap pagi berlatih dengan beban batu di punggung. "Ajian tanpa hati akan jadi petaka," kata Eyang Brahma. "Kekuatanmu harus seimbang dengan welas asihmu." Saraswati tumbuh jadi wanita yang kuat, namun memilih jalur sunyi. Ia tak pernah memakai ilmunya untuk pamer, bahkan saat dihina sebagai perempuan kampung yang tak pantas jadi sopir truk. Ia memilih jalan itu bukan karena tak punya pilihan, tapi karena ia tahu, di balik truk-truk berat, ada beban yang lebih berat, kehidupan para petani, harapan para sopir, dan harga diri orang kecil. "Bawang bukan hanya sayur, tapi simbol," bisik Saraswati suatu hari. "Jika preman berani meludahi darah petani yang menanamnya, maka aku akan berdiri sebagai tembok."
Itulah sebabnya ia terus melintasi jalur yang sama, dari pasar ke pasar, dari terminal ke terminal, mengawal muatan sederhana, namun menyimpan makna besar. Di sebuah tempat peristirahatan truk, Saraswati berhenti. Ia turun, duduk di atas bak truk yang berisi karung bawang, menatap bintang-bintang yang mulai redup. Di dalam dadanya, masih ada luka, masih ada kerinduan pada ayahnya. Tapi kini, ia tak sendiri. Semangat ayahnya hidup dalam setiap langkahnya, dalam setiap ajian yang ia ucapkan, dan dalam setiap truk yang berhasil melintasi jalur Lampung tanpa takut. Sementara itu, di tempat berbeda, Heru Gondrong terjaga dari tidurnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia bermimpi didatangi sosok Ki Darya, berjubah putih, berdiri menatapnya tanpa kata. Heru terbangun dengan peluh dingin. Ia belum tahu apa artinya, tapi hatinya mulai goyah. Di benaknya muncul pertanyaan yang selama ini tak pernah muncul, apa aku benar-benar pantas jadi raja jalanan, atau aku hanya pengecut yang membungkus rasa takut dengan kekerasan. Dan malam itu, di dua tempat yang berbeda, dua jiwa yang pernah saling melukai, Saraswati dan Heru, mulai mendekati takdir baru yang akan menentukan, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan berubah, dan siapa yang akan hilang ditelan dendam. Mentari pagi menyelinap pelan di antara kabut perkebunan singkong. Di tempat peristirahatan truk, Saraswati baru saja selesai menunaikan salat subuh. Wajahnya tenang, tapi matanya belum bisa beristirahat. Ada rasa aneh yang menggelayut di dadanya, pertanda yang sering muncul sebelum badai datang. Ia menatap ke arah timur, dan hembusan angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Sesuatu sedang bergerak, bukan dari Lampung Timur, tapi dari arah selatan. Sementara itu, di tempat berbeda, Heru Gondrong duduk sendiri di bawah pohon jati, mengenang mimpi aneh yang membangunkannya. Bayangan Ki Darya masih terpatri di benaknya. Ia teringat masa kecilnya, saat ia dan teman-temannya pernah dilempar air oleh seorang sopir tua karena mencoba mengganggu truk pengangkut sayur. Waktu itu, Heru hanya bisa melarikan diri, tapi diam-diam ia menyimpan dendam. Mungkin, aku cuma anak yang salah arah sejak lama, gumamnya lirih. Namun sebelum sempat ia mengurai niatnya untuk bertobat, suara motor besar menggetarkan tanah. Dari kejauhan, sekelompok orang bertubuh kekar datang, mengenakan jaket hitam dengan lambang tengkorak bersayap di punggung. Pemimpin mereka, seorang pria berambut putih dengan mata satu, dikenal dengan nama Pakis Tunggal, mantan algojo pasar Wei Sulan yang kini disebut-sebut sebagai preman bayaran paling kejam se-Lampung Selatan. Pakis mendekati Heru dengan angkuh. "Gue denger lo diludahin sama cewek sopir," cibirnya sambil tertawa kasar. "Makanya, jangan jadi macan ompong. Biar gue yang beresin cewek itu." Heru menatapnya ragu. "Jangan salah langkah, Pakis. Dia bukan orang biasa. Dia bawa ajian," tapi Pakis memotongnya tajam. "Ajian gak berlaku buat orang yang gak takut mati. Gue datang bukan buat main sandiwara. Gue datang buat ngubur dia." Saraswati yang sudah mendengar kabar kedatangan Pakis dari mulut para sopir lain, memilih tetap tenang. Ia tidak ingin mencari musuh baru, tapi juga tak akan lari dari medan. Malam harinya, ia kembali mengikat selendang kuningnya, dan membaca wirid ajian di bawah pohon besar dekat sungai Wei Jepara. Angin malam berputar aneh, langit tak ada bintang, tanda bahwa yang akan datang bukan sekadar manusia, tapi dendam yang dikirim dengan baju kekerasan. Dan benar saja, malam itu, saat truk Saraswati hendak melintas perbatasan Pringsewu, Pakis dan kelompoknya sudah menghadang. Mereka membawa obor, senjata tajam, dan suara-suara tawa haus darah. "Turun, perempuan bajingan," bentak Pakis dari atas bak pikap, sorot matanya tajam seperti serigala lapar. Saraswati turun perlahan, tanpa rasa gentar. "Kau tak kenal aku, tapi aku kenal jenis sepertimu. Kalian bukan pembela jalanan, kalian cuma budak uang," ucapnya dingin. Pakis langsung menyerang tanpa aba-aba. Parang di tangannya berkelebat ke arah leher Saraswati. Tapi seperti yang sudah-sudah, serangannya menabrak angin, dan tubuh Pakis justru terpental 3 meter ke belakang, menghantam tanah. Para anak buahnya terperangah, sebagian mulai ragu. Tapi Pakis bangkit lagi, matanya menyala. "Kalau begitu, kita main sampai salah satu mati," teriaknya. Dan malam itu, pertempuran kembali dimulai, lebih gelap, lebih brutal, dan lebih menentukan. Dan di antara debu dan suara benturan, Saraswati berdiri tegak, bukan hanya sebagai sopir truk,
tapi sebagai simbol dari perlawanan rakyat kecil. Ia tak pernah meminta dihormati, tapi semua yang melihatnya tak akan bisa melupakan keberaniannya. Tubuh Pakis Tunggal masih limbung setelah terpental oleh daya ajian Saraswati. Namun bukannya gentar, ia justru menyeringai. "Kau pikir itu semua yang aku bawa malam ini?" katanya dengan suara serak. Ia mengambil sebotol kecil cairan hitam pekat dari saku jaketnya. "Ini air kepala kambing gila dari lubuk hitam, dan kau tahu siapa yang memberikannya." Dari balik barisan anak buahnya, muncullah seorang lelaki renta dengan pakaian serba hitam, mata merah menyala, dan rambut seperti ijuk terbakar. "Basa Karang, dukun pemanggil Sukma Neraka," bisik salah satu preman dengan ketakutan. Saraswati mengenali nama itu. Ia pernah mendengar dari Eyang Brahma tentang Sakarang, mantan murid sesat yang diusir dari perguruan karena menggunakan ilmu hitam untuk membunuh. Mbah Sakarang menancapkan tongkat kayu hitam ke tanah. Udara langsung berubah pekat, daun-daun berjatuhan, dan kabut turun seperti asap kuburan. "Perempuan pembawa cahaya," gumamnya, "kali ini kau akan melihat seperti apa wajah maut sesungguhnya." Saraswati bersiap. Ia mengangkat tangan kanannya dan mulai membaca mantra lembu sekilan. Tubuhnya perlahan diselimuti cahaya merah samar, tapi sebelum ajian itu sempurna, Mbah Sakarang menghentak tanah dengan tongkatnya, dan seketika muncul bayangan hitam besar dari balik hutan, sosok jin penjagal yang hanya bisa dilawan oleh kekuatan terang yang sempurna. "Dia memanggil jin iblis," teriak salah satu sopir dari kejauhan yang diam-diam menyaksikan. Di saat yang sama, di sebuah warung tua, Heru Gondrong sedang memandangi gelas kopinya. Kepalanya penuh pergolakan. Ia mendengar kabar bahwa Pakis membawa Sakarang untuk melawan Saraswati. "Kalau itu benar, perempuan itu bisa mati," gumamnya lirih. Komar yang duduk di sebelahnya berkata pelan, "Lu benci dia, Heru, tapi lu juga tahu siapa yang benar dan siapa yang keterlaluan." Heru menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan bukan hanya pada pilihan hidup, tapi takdir antara kehormatan atau kehancuran. Di perbatasan Pringsewu, Saraswati berusaha menahan kekuatan jin penjagal. Tubuhnya terdorong mundur, napasnya berat, dan darah mulai menetes dari sudut bibirnya. "Aku tidak boleh kalah, ini bukan tentang aku, ini tentang semua orang yang lelah dihina," gumamnya sambil menggigit lidah dan melantunkan mantra ajian warisan Kidarya. Sementara itu, jin penjagal melangkah mendekat. Taringnya tajam, matanya menyala hijau. Tanah bergetar di setiap tapak langkahnya. Tiba-tiba, terdengar suara motor meraung keras dari kejauhan. Heru Gondrong datang. Ia berhenti di depan truk Saraswati, turun dengan wajah serius. Semua preman dan bahkan Pakis tercengang. "Heru, lu gila, ngapain lu di sini?" bentak Pakis. Tapi Heru menatap langsung ke arah Saraswati yang hampir tumbang, lalu balik ke Pakis dan berkata lantang, "Lu yang gila. Gue preman, tapi masih punya nurani. Kalau dia mati, jalanan ini bukan lagi tempat laki-laki, tapi tempat iblis." Saraswati menatap Heru, matanya penuh darah dan keringat. Tapi ia tersenyum, bukan karena merasa tertolong, tapi karena ia tahu, satu jiwa telah kembali ke jalan yang benar. Dan malam itu, sebelum matahari terbit, takdir baru mulai terbentuk. Dua musuh yang dulu saling melukai, kini berdiri di sisi yang sama, melawan kejahatan yang jauh lebih gelap dari dendam pribadi. Malam di perbatasan Pringsewu berubah seperti ujung neraka. Angin kencang menghembus, membawa bau belerang dan darah. Jin penjagal yang dipanggil oleh Mbah Sakarang berdiri tegak di tengah jalan, matanya hijau menyala, suaranya seperti geraman dari dasar kubur. Saraswati masih berdiri dengan tubuh gemetar, darah mengalir dari pelipisnya, namun semangatnya belum padam. Di sisi lain, Heru Gondrong, musuh yang dulu ia lumpuhkan, kini berdiri di sampingnya. Mbah Sakarang tertawa keras melihat mereka berdua. Dua manusia tolol, satu dengan ajian suci, satu lagi dengan dosa penuh leher. Kalian kira bisa menahan kekuatan yang bahkan langit enggan lihat? Heru menatap tajam, "Gue emang banyak salah, tapi malam ini, dosa gue dibayar dengan keberanian." Ia membuka jaketnya, memperlihatkan dada bertato harimau, lalu menggenggam tanah dan mulai membaca mantra warisan dari almarhum kakeknya yang dulu dikenal sebagai dukun kampung sebelum mati digantung preman. Saraswati terkejut, namun tak berkata apa-apa. Ia tahu, ini bukan lagi tentang siapa benar dan siapa salah, tapi tentang siapa yang berani berdiri saat gelap menelan segalanya. Ia mulai merapalkan ajian Bayu Bajra untuk memperkuat pertahanan mereka,
dan saat kedua mantra itu bertemu di udara, terbentuklah pusaran cahaya merah dan kuning, perpaduan ajian terang dan ilmu tanah warisan leluhur. Jin penjagal meraung marah, lalu melompat ke arah mereka berdua. Tapi sebelum cakar besarnya menyentuh tanah, Heru dan Saraswati sudah melesat bersama, seperti dua cahaya melawan kabut. Heru menghantamkan pukulan ajian bertuah ke dada Jin itu, sementara Saraswati menempelkan telapak tangannya ke kepala Jin sambil membaca mantra terakhir. Sakartining urip, Sakartining pati, ajiku ajining diri, ora bakal ngalah marang pepati. Tubuh Jin penjagal meledak dalam cahaya menyilaukan, menyisakan angin panas yang menerbangkan dedaunan dan debu. Basa Karang menjerit, tubuhnya terbakar oleh energi balik dari ilmu hitamnya sendiri. Ia berusaha melarikan diri ke hutan, tapi kekuatan gaib menelannya hidup-hidup, menghisapnya ke tanah seperti diseret oleh roh dendam masa lalu. Para preman yang tersisa lari tunggang langgang, melempar semua jimat dan senjata, meninggalkan jalanan dalam ketakutan. Setelah semuanya reda, Saraswati terduduk lemas, bahunya turun naik menahan napas berat. Heru duduk di sebelahnya, sama-sama basah oleh keringat dan darah. Keduanya menatap langit yang perlahan cerah, bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Mereka telah melalui neraka, tapi keluar sebagai manusia baru. Heru menatap Saraswati dan berkata, gue gak akan bisa bayar semua salah gue, tapi kalau lo izinkan, gue mau mulai lagi. Mungkin, jaga jalan ini bareng lo. Saraswati hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum pelan. Kalau jalanan ini bisa memaafkanmu, maka aku juga bisa. Dalam diam, dua jiwa yang dulu terpisah oleh kekerasan kini disatukan oleh kehormatan. Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya saling diam dalam luka dan keberanian yang mereka bagi malam itu. Dan sejak saat itu, di jalanan Lampung Timur, tak ada lagi pungli, tak ada lagi premanisme terang-terangan. Karena setiap orang tahu, di balik setir truk pembawa bawang, dan di balik suara motor tua yang meraung, ada dua penjaga bayangan yang tak akan membiarkan tanah ini diinjak lagi oleh kekuasaan gelap. 2 pekan telah berlalu sejak peristiwa malam neraka di Pringsewu. Jalanan Lampung Timur kini lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada lagi sosok-sosok mencurigakan di perempatan gelap, tak ada lagi suara bentakan di warung-warung sopir. Heru Gondrong tak lagi dikenal sebagai pemalak, melainkan sebagai penjaga jalur yang membantu sopir-sopir kecil melintasi wilayah rawan. Ia bahkan rela tidur di kolong truk, hanya demi memastikan tak ada yang berani menodai jalanan itu lagi. Sementara itu, Saraswati tetap melanjutkan perjalanannya seperti biasa, mengangkut bawang dari kampung ke kota, dari pasar ke pasar. Tapi sekarang, di tiap pos peristirahatan, ia tak lagi berjalan sendiri. Para sopir perempuan mulai muncul, terinspirasi oleh keberaniannya. Kalau Mbak Saras bisa, kenapa kami tidak? Kata salah satu sopir muda yang baru pertama kali menyetir truk box lintas provinsi. Saraswati hanya tersenyum, tak pernah merasa dirinya pahlawan, ia hanya menjalani tugasnya, sebagai anak bangsa dan anak dari Kidarya. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat Heru tengah menjaga pos perbatasan, datang seorang pria tinggi besar dengan rompi loreng dan luka bekas bakar di wajah. Ia hanya menyebut satu nama, Bang Jalu, dari Palembang. Lelaki itu membawa surat kecil berisi ancaman. Lebih besar dari, kau telah membunuh sekutuku, Sakarang. Kami tidak lupa, jalanan ini belum sepenuhnya milikmu. Heru langsung menemui Saraswati. Ia tahu, ini bukan preman biasa. Bang Jalu dikenal di Sumatera Selatan sebagai bekas anggota kelompok milisi bayaran, yang kini bergerak sebagai sindikat penguasa jalur logistik gelap. Dia bukan cari uang, dia cari kehormatan, dan dia dendam, ujar Heru dengan nada berat. Saraswati menatap jalan gelap di luar sana dan hanya berkata, kalau dia datang, kita sambut. Tapi bukan dengan kebencian, kita sambut dengan keberanian. Keesokan harinya, kabar bahwa Bang Jalu akan memasuki jalur lintas Lampung menyebar cepat di kalangan sopir. Ketegangan mulai terasa, beberapa sopir memilih berhenti mengemudi, takut kejadian lama terulang. Tapi di tengah ketakutan itu, muncul pemandangan tak biasa, konvoi truk-truk bawang, sayur, dan sembako berjalan beriringan, dipimpin oleh satu truk tua milik Saraswati, dengan Heru di atas kabin depan, berdiri mengangkat bendera putih bertuliskan, kami tidak takut. Di tengah jalan, Bang Jalu dan puluhan orangnya telah siap. Mereka membawa senjata, tongkat, dan rompi baja. Tapi mereka tak menyangka, bahwa yang datang bukan hanya 2 orang, melainkan satu pergerakan.
Rakyat kecil, sopir-sopir muda, para petani, bahkan mantan preman yang dulu pernah jadi lawan. Semua hadir malam itu, bukan untuk bertarung, tapi untuk berdiri. Dan di sanalah mereka, Saraswati dan Heru, berdiri di ujung jalan, bukan sebagai dua orang yang pernah terluka oleh dendam, tapi sebagai lambang dari perubahan, dari harga diri rakyat kecil, dan dari jalan yang tak lagi mau diinjak oleh ketakutan. Malam itu belum dimulai pertarungannya, tapi sejarah sudah mencatat, musuh yang paling menakutkan bukan yang membawa senjata, tapi yang membawa keyakinan. Langit di atas jalur lintas Lampung Timur malam itu seperti menyimpan amarah. Petir menyambar tanpa hujan. Di depan barisan truk rakyat kecil, Bang Jalu berdiri dengan sorot mata tajam, memandangi konvoi yang tak biasa, bukan pasukan bersenjata, melainkan kumpulan sopir tua, ibu-ibu pemilik warung, anak-anak petani, dan di baris terdepan, Saraswati dan Heru Gondrong, berdiri tegak tanpa senjata, hanya berbekal keyakinan. Jadi kalian pikir bisa halangi jalurku pakai semangat murahan? Bentak Bang Jalu. Ia mencabut pedang baja dari balik jaketnya, kilatnya memantul cahaya truk. Satu kata dari gue, semua ini rata. Tapi tak satu pun dari konvoi itu mundur. Heru naik ke atas truk dan berteriak, kami bukan ingin perang. Tapi kalau kau sentuh satu saja dari kami, maka kami semua akan berdiri. Suaranya menggema, mengguncang nyali yang tak biasa diguncang. Saraswati melangkah maju, membawa segenggam tanah dari ladang tempat ia dan ayahnya dulu menanam bawang. Tanah ini bukan hanya pijakan, katanya lantang, tapi warisan. Kau boleh punya senjata, Jalu, tapi kami punya sejarah. Dan sejarah tak pernah tunduk pada ketamakan. Kata-katanya mengguncang tak hanya lawan, tapi juga para pengikut Bang Jalu yang mulai goyah hatinya. Tiba-tiba, dari sisi kanan jalur, terdengar ledakan keras, salah satu preman Jalu menyalakan bom molotov ke arah ban truk terdepan. Api menyambar cepat, teriakan panik pecah. Tapi sebelum semua memburuk, Heru melompat turun dan memadamkan api dengan tubuhnya sendiri, membungkus kobaran itu dengan jaket kulitnya. Tangannya terbakar, tapi matanya menyala. Kalian mau lihat siapa duluan yang mati? Gue dulu, tapi gue gak akan biarin kalian ganggu rakyat kecil lagi. Melihat keberanian itu, seorang pria tua dari barisan Bang Jalu melempar tongkatnya. Cukup, gue dulu ikut Jalu buat duit, bukan buat bunuh orang gak bersenjata. Diikuti beberapa orang lain yang mulai mundur, melempar rompi, dan memeluk sesama sopir yang mereka kenal. Barisan Bang Jalu mulai pecah. Tapi Jalu tak tinggal diam. Ia maju, wajahnya penuh amarah dan harga diri yang tercabik. Kalau mereka pengecut, biar gue yang habisin kalian berdua. Pertarungan terjadi di tengah jalan. Jalu menyerang dengan cepat dan ganas, ilmu silatnya murni militer, tajam, tanpa ampun. Tapi Saraswati mengimbanginya dengan ajian Bayu Bajra, tubuhnya ringan dan pukulannya mengandung energi pendorong dahsyat. Heru, meski tangannya terbakar, tetap bertahan, menahan serangan Jalu dari arah belakang dengan teknik bertarung jalanan yang dulu membuatnya ditakuti. Darah tumpah, tanah terinjak, cahaya truk menerangi pertarungan tiga manusia yang mewakili tiga masa kelam, masa perlawanan, dan masa depan. Dan saat Jalu hendak mengayunkan serangan terakhir ke arah Saraswati, Heru menubruknya dari samping, lalu membisikkan satu kalimat. Lu bisa habisin gue, Jalu, tapi lu gak akan pernah bisa habisin kebenaran. Dan dengan satu hentakan, Saraswati melepaskan pukulan pamungkas ke dada Jalu. Tubuh Jalu terpental, jatuh keras ke aspal, dan tak bergerak. Malam itu, jalanan Lampung kembali senyap, bukan karena ketakutan, tapi karena kehormatan telah dikembalikan ke tanahnya. Fajar menyingsing pelan, menyapu sisa-sisa malam yang baru saja membakar seluruh ingatan. Di ujung jalan yang masih hangat oleh darah dan keberanian, Heru Gondrong duduk bersandar pada ban truk, tangannya masih dililit perban, tapi sorot matanya terang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap. Di sampingnya, Saraswati berdiri diam, memandangi jasad Bang Jalu yang sudah dibawa pergi oleh pihak berwajib. Tak ada kemenangan yang dirayakan. Yang ada hanyalah keheningan, dan penghormatan pada luka-luka yang tak kasat mata. Warga mulai berdatangan. Sopir-sopir dari berbagai pelosok Lampung datang membawa termos kopi, nasi bungkus, dan pelukan-pelukan hangat. Jalan ini sudah dibersihkan, bukan oleh polisi, tapi oleh keberanian dua manusia biasa, kata Pak Udin, sopir senior dari Pasar Unit 2.
Seorang anak kecil bahkan menggambar truk Saraswati di buku tulisnya, menuliskan, pahlawan tanpa pelat nomor khusus. Beberapa minggu kemudian, jalur lintas Lampung Timur berubah total. Pos jaga dibangun di beberapa titik rawan, dijaga bukan oleh aparat bersenjata, tapi oleh para sopir sendiri. Heru yang dulu dikenal sebagai preman ditunjuk sebagai koordinator keamanan jalan. Ia tertawa kecil saat mendengar gelar barunya, Ketua Jalanan Damai. Dulu ia menakut-nakuti orang dengan kekerasan, kini ia membuat orang merasa aman hanya dengan kehadiran. Saraswati tetap melanjutkan hidupnya sebagai sopir truk bawang. Ia menolak semua tawaran media, penghargaan, bahkan undangan televisi nasional. Baginya, perjalanan belum usai. Karena selama masih ada rakyat kecil yang ditindas, selama masih ada satu truk yang diadang di jalan, ia tak akan berhenti mengemudi. Ia tahu, truknya mungkin tua, tenaganya mungkin mulai menurun, tapi semangatnya tak akan pernah padam. Pada suatu malam yang tenang, Heru dan Saraswati duduk bersama di pinggir jalan, menatap lalu lintas yang kini damai. Heru menatap langit dan berkata, "Gue dulu hidup buat dihormati, tapi sekarang gue lebih milih hidup buat berguna." Saraswati menoleh pelan, dan kadang, berguna itu cukup. Kita gak perlu jadi siapa-siapa, Heru. Kita cuma perlu hadir saat yang lain memilih pergi. Dari kejauhan, truk-truk melintas, membunyikan klakson 3 kali, sebuah kode hormat bagi pejuang jalanan. Lampung Timur kini bukan lagi tempat rawan, tapi tanah yang dijaga oleh tangan-tangan tulus, dan semangat yang tak bisa dibeli. Tak ada patung pahlawan, tak ada prasasti besar, tapi kisah Saraswati dan Heru telah ditulis dalam hati orang-orang kecil, yang tak pernah berhenti berjuang demi sesuap nasi dan rasa aman. Dan ketika malam kembali turun, dan jalanan kembali sepi, terdengar suara mesin truk tua menyala perlahan. Saraswati kembali melaju, sendirian kali ini, meninggalkan jejak ban di atas aspal yang dulu pernah berdarah. Tapi jejak itu bukan luka, melainkan jalan pulang untuk harapan.